Salam semua, sayang-sayangnya Bude, apa kabar? Oke, sampai ketemu lagi di videonya Bude ya, cermis ya. Kali ini Bude dapat cerita dari pemain cerita yang kemarin itu dari biduan. Sekarang ini dari pemain suling di grup bandnya si Dewi yang kemarin ya. Jadi ini si Bang Agus. Jadi Bang Agus itu pemain suling gitu. Kebetulan kegiatan atau tunjukan kali ini Dewi nggak ikut. Jadi ini Dewi diceritain lah sama si Bang Agus ya. Bang Agus itu pemain suling di grup tersebut gitu. Nah, suatu hari dia pergi ke ada panggilan biasa kan anak-anak band, anak-anak orkestra dangdutan gitu, diundang di salah satu daerah, itu ada di antara Jakarta dan Bogor. Biasanya tuh ya bukan kampung ya, daerah lah. Kalau Bude bilang kampung nanti salah ya. Kalau Bude bilang kota juga salah. Jadi ya pokoknya perbatasan lah antara kampung dan kota gitu kan, antara Jakarta dan Jakarta pinggir dan Jakarta pinggir lah gitu ya, bilangnya Jakarta pinggir lah ya, enak. Jadi satu hari ini Bang Agus ini pemain suling di grup itu udah. Jadi mereka satu rombongan orkestra ini satu rombongan dangdut ini pergilah ke daerah B. Nah udah tuh jalannya itu berliku ya, berliku-liku gitu, pokoknya nggak sampai ke ujung. Kalau orang Jakarta tuh bilang di ujung berung gitu ya, pokoknya di ujung sekali gitu. Grupnya Bang Agus ini nggak kenal gitu daerahnya. Mereka selalu tanya, oh ini di mana ya, ini daerah mana ini, oh di sana gitu, masih ke sana lagi. Udah mereka tuh jalan gitu ya, diperkirakan dari Jakarta itu 1 jam 2 jam gitu, ini nggak sampai. Wah itu betul-betul ya, mencabar gitu. Kalau Melayunya bilang tuh mencabar tuh betul-betul ini adrenalin itu ya, sampai 4 jam gitu mereka udah capek gitu. Nah pada waktu mereka udah putus asa, ketemulah daerah tersebut. Udah dengan berdasarkan petunjuk dari orang kampung gitu ya, dapatlah ini daerah tersebut. Nah jadi pada malam itu mereka sempat juga belum terlambat lagi, betul-betul belum terlambat banget, mereka mengadakan pertunjukan. Nah setelah wah banyak orang datang, semua bergembira gitu ya kan ya, namanya dangdutan itulah musik yang paling top sampai saat ini tuh banyak disukai gitu ya. Kalau band tuh menengah ke atas gitu, kalau dangdutan itu orang bawah-bawah tuh, anak kecil, orang tua, orang muda semua gembira gitu ya. Nah jadi dikatakanlah malam itu sukses gitu. Jadi mereka berpuas hati bahwa pertunjukannya itu sukses. Nah setelah pertunjukan tersebut, jadi Bang Agus ini beserta rombongannya ini tidur di satu rumah. Jadi rumah itu disewakan lah sama sama ketua kampung gitu. Ya udah, jadi setelah mereka tidur paginya itu, waktu Bang Agus mau pulang ke Jakarta, dia ingat
bahwa sulingnya itu tertinggal gitu. Kok suling saya nggak ada. Jadi dia bilang dengan ketua orkestra atau ketua rombongan atau ketua band itu, dia bilang, aduh, oh sorry bang, aku punya seruling tuh nggak ada gitu yang aku mainin semalam gitu. Ya udah cari aja, orang deket kok gitu. Ya udah, sebelum mereka pulang, jadi mereka mau cari seruling, dan mereka mau pergi ke tempat yang semalam mengadakan pertunjukan itu. Nah, setelah ke sana itu Agus dengan beberapa orang itu ya, Bang Agus dengan beberapa orang itu mencari tempat yang dimana mereka semalam mengadakan pertunjukan. Itu udah keliling, mungkin 7 kali keliling. Nah, ini dibilang 7 kali keliling ya, 7 kali pusingan ya, sampai mabok gitu ya, sampai aduh gimana ini, sampai udah mereka putus asa gitu cari tempat itu. Dan mereka tanya itu tempat yang ada itu, ternyata apa, tempat yang semalam mereka adakan pertunjukan itu adalah sawah yang ada padinya gitu ya. Kalau semalam itu ada keramaian, otomatis padi-padi itu rusak. Ini enggak gitu. Nah, terus mereka juga bingung gitu. Itu setelah udah 7 kali keliling cari tempat, jadi mereka yakin bahwa ini tempatnya, nggak salah lagi. Terus mereka tanya orang di situ, ini betul nggak tempatnya? Iya, ini betul tempatnya di sini gitu. Tapi semalam ada keramaian nggak? Katanya orang tuh nggak ada, sepi-sepi aja, nggak ada gitu. Terus jadi yang rombongannya Bang Agus nih yakin bahwa situ tempatnya. Enggak, semalam kita main band di sini, main apa dangdutan di sini, enggak ada gitu. Pokoknya ngeyel-ngeyelan. Karena memang akhirnya Bang Agus mengalah, sebab memang tidak ada tanda-tanda adanya keramaian gitu ya. Kalau misalnya ada rame kan pasti pohon pisang atau padi itu jadi rusak. Ini enggak sama sekali. Nah, udahlah, itu mereka pun ya sudahlah gitu kan ya. Nah, mereka udah tahu ada sinyal-sinyal nih nggak beres ini kan ya. Jadi karena Bang Agus yakin semalam tuh dia main di situ, dan memang betul ditemukanlah serulingnya Bang Agus itu di bawah pohon pisang. Ketemu gitu. Tapi yang mengherankan itu tempat ini nggak ada semalam, nggak ada pertunjukan di situ. Jadinya udahlah. Nah, rombongannya Bang Agus nih pulanglah ke tempat rumah yang disewakan itu untuk ambil barang-barang yang lain, karena serulingnya udah dijumpai di bawah pohon pisang gitu ya. Jadi mereka kembali ke rumah sewanya. Kebetulan rumah itu adalah rumah penghulu desa. Nah, jadi mereka tanya gitu ya, bener nggak semalam tuh ada keramaian di tempat tersebut? Katanya kepala desa nggak ada gitu ya. Saya juga bingung kenapa kalian bawa alat-alat musik gitu ya. Nggak ada apa. Enggak, kita semalam main di situ. Nggak ada katanya, nggak ada keramaian. Kalau ada keramaian pasti ada yang minta izin ke saya. Ini nggak ada gitu. Dan warga semuanya nggak ada yang oh di sana ada dangdutan, di sini nggak ada gitu, adem-adem aja gitu ya. Kalian sebetulnya di mana gitu ya, semalam tuh di mana kalian bikin pertunjukan itu gitu. Oh di sini, katanya kepala desa. Enggak, itu adalah tanah ini persawahan yang ditanami padi katanya.
dan nggak ada itu tanah lapang terus banyak orang yang datang, nggak ada gitu. Wah, udah setelah kejadian itu mereka juga bergegas tuh, udah nggak pikir babi bu bepo. Jadi mereka udah langsung udahlah bilang kepala desa, minta diri, minta maaf, udah mereka balik ke Jakarta. Nah, perjalanan itu dari desa tersebut ke Jakarta itu pulangnya itu cepat, nggak sampai 4 jam gitu, cuma 2 jam memang, karena 2 jam itu karena ini ya ada kendala sedikit, kalau enggak ya memang cepat gitu. Wah, dalam perjalanan semuanya pun bercerita gitu, waduh ini siapa lagi, wah jadi itulah pengalaman-pengalaman yang tak terduga yang biasa dialami oleh pemain atau band dangdut gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin bisa jadi pengalaman horornya itu lebih dari kita gitu. Sampai sekarang itu Abang Agus CS itu nggak tahu gitu ya betul atau enggak, ya itulah ceritanya gitu, dan merinding gitu ya. Mereka juga ketakutan, saking ketakutannya udah kalau ada undangan yang jauh-jauh gitu, mereka pikir-pikir dulu. Takutnya nanti lain cerita gitu ya. Oke, itu aja ceritanya Bude. Supaya kalian terhibur saja. Oke. Kalau ada yang mau cerita sama Bude, silakan nanti Bude ceritain lagi. Oke, salam dari Singapura ya. Akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.